Hai, ayo belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel YouTube Kosrela Solala. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat serta lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Tetap semangat ya. Video pembelajaran kali ini yaitu tentang bab pecahan. Pembahasannya: A. Bilangan pecahan, B. Bentuk pecahan. Pustaka Senang Belajar Matematika kelas 4 dan dari berbagai sumber lainnya. Namun, sebelum dilanjutkan, jangan lupa ya, tekan like, tekan subscribe bagi yang belum, tekan lonceng untuk dapat notifikasi video-video terbaru. Selamat menyimak. Kita masuk pada pembahasan pengertian pecahan. 1. Pecahan adalah satu bagian yang sama. 2. Pecahan adalah satu bagian dari satu unit tertentu. Dengan kata lain, pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat berbagai jenis kegiatan yang melibatkan bilangan pecahan. Mari kita coba amati beberapa gambar berikut ini. Gambar 1.1 ini adalah batang coklat dan bagiannya. Kita lihat dari sebuah batang coklat kita bagi menjadi dua. Sehingga setiap bagian menyatakan setengah atau 1/2 bagian. Untuk penulisannya, maka dari setengah tersebut ditulis 1/2. Kita ambil contoh lagi pada gambar 1.2. Nomor 1 ini adalah beberapa contoh sekumpulan buku. Jumlahnya ada 10, tetapi ada dua warna yang berbeda. Kemudian gambar nomor 2 ini adalah tongkat pramuka yang terbagi menjadi dua. Yang pertama warna merah, yang kedua warna putih. Kemudian yang nomor 3 ini adalah sebuah apel yang sudah terbagi menjadi 4 bagian. Untuk suatu bilangan pecahan A per B dengan B tidak sama dengan 0, maka 1. Jika A lebih kecil dari B, maka A per B disebut pecahan murni. Contoh 3/5. 2. Jika A lebih besar daripada B, maka A per B disebut pecahan tidak murni. Contoh 8/7. 3. Jika M A per B dengan M bilangan asli dan A per B pecahan murni, maka M A per B disebut pecahan campuran. Contoh 3/2/7. 3 sebagai bilangan asli, 2/7 sebagai pecahan murni. Pada gambar 1.3 ini adalah contoh ilustrasi bagian dari buku pada kotak nomor 1, tongkat pramuka pada kotak nomor 2, dan buah apel pada kotak nomor 3. Kita coba kita ilustrasikan. Ya, ini adalah ilustrasi bagian dari buku.
2 berwarna kuning dan sisanya berwarna coklat. Kemudian nomor 2, ini contoh ilustrasi tongkat pramuka. Dan yang nomor 3 adalah contoh dari ilustrasi buah apel. Bagian dari benda-benda yang terdapat pada gambar 1.2 dan gambar 1.3 hanya dapat dinyatakan dengan menggunakan bilangan pecahan. Bilangan pecahan digunakan untuk menunjukkan dua bilangan cacah yang berbeda. Ketika menyebutkan suatu bilangan pecahan, di antara pembilang dan penyebut harus disisipkan kata per. Misalkan 3/5 disebut dengan 3/5. Contoh lain, 1/4 dibaca 1/4 atau 1/4. Kita kembali pada gambar ilustrasi. Nomor 1 dibaca 2/10. Nomor 2 1/2. Nomor 3 1/4. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan sebagai A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat, dan B tidak sama dengan 0. Bilangan A disebut pembilang dan bilangan B disebut penyebut. Pada pengamatan buku, terdapat 10 buku dengan warna yang berbeda, 2 buku berwarna kuning dan 8 buku berwarna abu-abu atau coklat, sedangkan total buku seluruhnya 10 buku. Pecahan untuk menyatakan bagian dari buku yang berwarna kuning dari seluruh buku adalah 2 dari 10 bagian. Pernyataan pecahan tersebut dapat ditulis 2/10. Pengamatan pada tongkat. Warna cat pada tongkat ada 2 warna yang berbeda dengan bagian yang sama besar. Bagian pertama berwarna merah, sedangkan bagian kedua berwarna putih. Pecahan yang menyatakan bagian tongkat yang berwarna merah adalah 1 dari 2 bagian. Pernyataan pecahan tersebut dapat ditulis 1/2. Pengamatan pada buah apel. Sebuah apel dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Jika satu bagian buah sudah dimakan, maka tersisa 3 bagian. Pecahan untuk menyatakan sisa buah apel yang belum dimakan adalah 3 dari 4 bagian sama besar. Pernyataan pecahan tersebut dapat ditulis 3/4. Pada pengamatan buku gambar 1.2 bagian 1, pecahan diartikan sebagai bagian dari keseluruhan atau parts of whole. Pada pengamatan tongkat dan buah apel gambar 1.2 bagian 2 dan 3, pecahan diartikan sebagai bagian dari unit atau part of unity. Nah, sekarang coba kalian berikan contoh dari benda lain yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, misalkan pizza, kemudian buah semangka, atau roti tawar yang sudah terbagi. Bacalah dengan cermat dan coba kalian jawab pertanyaan di bawah ini. Apa arti dari 3/7? Mana bagian yang disebut pembilang dan mana bagian yang disebut dengan penyebut? Jika 4 adalah pembilang dan 5 adalah penyebut, bagaimana cara menulis dalam bentuk bilangan pecahan?
Silahkan tulis jawabannya di kolom komentar ya. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini, semoga bermanfaat. Kalau ada saran atau pertanyaan, silahkan menulis di kolom komentar ya. Senang belajar matematika. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.